Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Wulansari, mahasiswi Universitas Islam Malang, jurusan Pendidikan Agama Islam. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah bimbingan konseling, di mana saya akan sedikit menceritakan tentang film yang berasal dari negeri India yang berjudul Terza Merpar, yang artinya seperti bintang-bintang di langit. Film ini rilis pada tahun 2007, tepatnya tanggal 21 Desember, yang disutradarai oleh Amir Khan. Di sini menceritakan seorang anak yang mempunyai gangguan disleksia, yang dimana gangguan tersebut yaitu gangguan yang kesulitan dalam membaca, kesulitan dalam menulis, membedakan angka, membedakan huruf. Seperti contohnya huruf D dengan B, dia tidak bisa membedakan karena huruf tersebut memiliki kesamaan. Atau bacaan po dengan top, walaupun P dan T-nya terbalik, tetapi dia memiliki kesulitan untuk membedakan huruf tersebut. Film ini bercerita tentang seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang dianggap oleh sebagian orang itu membenci sekolah dan juga pelajaran, karena dia merasa mata pelajaran itu sulit dan juga sering diremehkan oleh teman-temannya, oleh guru-gurunya, karena dia tidak bisa menjelaskan ataupun membaca atau mengikuti pelajaran tersebut. Tetapi dia itu memiliki kreativitas tersendiri, yaitu menggambar seperti itu. Tetapi dia itu sering dikucilkan oleh guru-gurunya, oleh teman-temannya. Ketika dia tidak bisa mengerjakan tugas, dia dikeluarkan dari kelas. Ketika dia tidak bisa membaca atau tidak bisa menghitung, dia ditertawai oleh teman-temannya. Dari situ dia itu merasa tertekan, merasa dikucilkan. Sampai saat itu dia di rumah pun dia selalu dibanding-bandingkan oleh seorang kakaknya yang bernama Johan. Johan ini adalah siswa yang berprestasi, yang selalu menjadi unggulan di kelas tersebut. Sampai suatu saat orang tua Ihsan itu dipanggil oleh kepala sekolah, di mana Ihsan itu tidak akan dinaikkan kelas karena dia tidak bisa mengikuti pelajaran tersebut. Sampai akhirnya guru-guru tersebut meragukan bahwa Ihsan itu adalah adik dari Johan, karena Johan itu kan pintar. Jadi mereka kayak meragukan karena kok berbanding terbalik 90 derajat daripada kakaknya tersebut. Sampai suatu saat Ihsan ini oleh orang tuanya dikirim ke asrama dengan tujuan agar dia lebih disiplin waktu, dia lebih bisa belajar mandiri, karena dia sebelumnya itu dia sering meremehkan, sering tidak tepat waktu, bangun tidur pun harus dibangunkan oleh kedua orang tuanya tersebut. Sampai akhirnya dia sudah masuk di asrama, dimana dia itu merasa di asrama dia itu dikucilkan oleh keluarganya. Sampai akhirnya dia itu tidak kerasan lah bahasanya itu ya. Sampai suatu saat dia itu disuruh membaca oleh seorang guru, dia tidak bisa. Terus dia itu disuruh fokus terhadap pelajaran pun dia tidak bisa. Jadi guru-guru di sekolah tersebut juga membulinya, maksudnya juga mengucilkan dia, sering menertawakan. Teman-temannya juga demikian, seperti itu juga. Sampai akhirnya guru kesenian di sekolah yang baru itu dipindah tugaskan di negara lain. Sampai akhirnya ada guru baru yang datang yang bernama Ram Sankar, di mana guru ini tuh lebih menarik dalam memberi pelajaran kepada murid-muridnya, di mana dia itu bisa menghargai murid-muridnya, tidak menuntut untuk selalu bisa. Sampai suatu saat dia itu berpikir kenapa Ihsan ini tidak bisa fokus terhadap pelajarannya, kenapa dia selalu diam. Sampai akhirnya guru itu mencari tahu tentang kelemahan Ihsan itu di mana. Sampai akhirnya guru tersebut itu mengetahui bahwa Ihsan ini berbeda dengan murid-murid yang lain. Dia itu memiliki keterbatasan, yaitu gangguan disleksia tersebut. Akhirnya guru tersebut itu berinisiatif untuk memberikan pembelajaran lebih terhadap Ihsan. Jadi guru tersebut itu meluangkan waktu seperti pulang sekolah, dia memberi pelajaran kepada Ihsan sesuai dengan kemampuan Ihsan dalam membaca itu seperti apa, membedakan huruf itu seperti apa. Jadi guru tersebut itu lebih ke
mengikuti pola pikir Ihsan itu seperti apa. Sampai akhirnya guru tersebut berhasil membimbing Ihsan agar bisa membaca, bisa menulis gitu. Sampai suatu saat Ihsan ini berhasil menjadi siswa yang berprestasi, tetapi dalam non akademis, yaitu dia itu punya keahlian melukis. Sampai suatu saat orang tuanya pun bangga karena dia itu bisa berhasil, tetapi tidak dalam pelajaran akademisnya, tetapi non akademis. Dari film ini kita bisa menarik kesimpulan dan juga pelajaran bahwasanya yang pertama untuk tenaga pendidik kita tidak boleh menyamaratakan setiap siswa untuk mampu mengikuti semua mata pelajaran, untuk mampu menguasai semua mata pelajaran, baik itu non akademis, baik itu akademis pun tidak boleh disamaratakan, karena setiap siswa memiliki kemampuan masing-masing, memiliki kapasitas masing-masing. Bahwasanya ketika seorang siswa dipaksa untuk selalu bisa mengikuti semua mata pelajaran, siswa akan merasa tertekan dan akan mengganggu sebuah mental, bahwasanya siswa tersebut akan merasa tidak memiliki kemampuan apa-apa. Jadi sebagai tenaga pendidik kita tidak boleh menekankan untuk selalu bisa, tetapi juga memberi kebebasan, tetapi juga kita harus berpikir ulang bagaimana cara menjelaskan kepada peserta didik agar materi yang kita jelaskan itu bisa diterima dan juga bisa dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, bagi seorang orang tua juga tidak boleh membedakan setiap anak-anak mereka, baik membedakan dengan saudara kandung maupun dengan saudara terdekat pun tidak boleh, karena setiap anak memiliki kemampuan tersendiri, memiliki keahlian tersendiri. Tidak semua anak bisa di pelajaran akademis. Ada juga anak yang lebih unggul di non akademis. Karena jika anak selalu dibeda-bedakan oleh orang tua, mereka akan merasa, oh aku berbeda ya dengan kakakku, aku seperti dikucilkan di keluargaku sendiri. Tetapi sebagai orang tua harus juga memberi dukungan dan juga lebih mencari tahu anak ini mempunyai bakat apa untuk bisa dikembangkan di kemudian hari, untuk bisa lebih diperhatikan, seperti itu. Mungkin ini kesimpulan yang bisa saya ambil dari film tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.